wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira. Nama saya Lutfi Fitriani. Nama saya Wanda Lutfaryani. Dan kami dari kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu skala dan pengukuran. Konsep dasar skala dan pengukuran. 1. Pengertian skala dan pengukuran. Skala adalah titik atau garis yang berderet dengan jarak sama digunakan untuk mengukur suatu tertentu. Skala sebagai pemberian angka atau simbol pada ciri objek agar dapat dibandingkan. Pengukuran adalah proses deduktif dari konsep atau ide, alat ukur, dan observasi empiris. Pengukuran dilakukan agar konsep yang abstrak bisa diteliti secara nyata. Tahapan pengukuran. Konseptualisasi. Suatu proses sebagai pemilihan konsep yang memberi definisi secara teoris. Definisi yang baik memang harus memiliki makna yang jelas dan khusus. Operasionalisasi. Upaya menyusun definisi secara operasional dari konsep yang diharapkan. Bisa dijelaskan bahwa definisi operasional merupakan batasan atas makna tertentu dalam bentuk cara prosedur maupun instrumen pengukuran. Prinsip pengukuran eksklusif. Prinsip eksklusif artinya kasus tidak bisa memiliki nilai dalam kategori tertentu lebih dari satu variabel yang sama. Ekshaustif. Ekshaustif artinya nilai atau kategori dapat tersedia dalam variabel yang mencakup dari setiap kasus. Kata kunci dalam pengukuran. Ada 3 kata kunci utama yang dibutuhkan dalam memberikan suatu definisi terhadap konsep pengukuran, yaitu ada angka, aturan, dan penetapan. Dalam hal ini dikatakan pengukuran itu baik jika pengukuran tersebut memiliki sifat isomorfisme secara nyata, artinya adalah kesamaan yang erat antara realitas sosial yang akan diteliti terhadap nilai yang diperoleh setelah dilakukan pengukuran. Oleh karena itu, dalam instrumen pengukuran akan dipandang baik apabila hasil dari pengukuran tersebut bisa direfleksikan dengan tepat secara realitas terhadap fenomena yang akan diukur. Baik, selanjutnya itu ada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis skala pengukuran. Skala pengukuran adalah suatu aturan yang digunakan dalam mengkuantifikasikan jenis data dalam suatu pengamatan variabel. Lalu ada jenis-jenis skala pengukuran dengan perbedaan dalam hal sederajat kuantifikasi terhadap variabelnya. Yang pertama itu ada skala nominal. Skala nominal digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan atau tingkatan. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan tingkatan tetapi tidak menginformasikan selisih antar nilai. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval memiliki urutan dan jarak antar nilai yang setara, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Artinya, nol dalam skala ini tidak berarti tidak ada. Lalu selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio memiliki seluruh karakteristik skala sebelumnya serta nol absolut. Nol dalam skala rasio berarti tidak ada nilai sama sekali. Berikutnya nih ada kolom ringkasan skala pengukuran dan operasi matematika yang diizinkan. Yang pertama itu ada skala nominal. Definisinya ada data kategori dan ini digunakan untuk level mutually eksklusif. Operasi aritmetik yang digunakan itu ada sama dengan dan tidak sama dengan dan menghitung. Contohnya ada jenis kelamin, warna kulit, dan tipe penggunaan lahan. Lalu ada skala ordinal. Definisinya ini bisa data yang hanya bisa diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Levelnya ada mutually eksklusif dan urutannya pasti. Operasi aritmetik yang digunakan ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Contohnya ada status sosial ekonomi keluarga, peringkat kelas, pangkat, jabatan, dan golongan. Lalu ada skala interval. Definisinya bisa dilakukan operasi penjumlahan karena jarak antara datanya sudah jelas dan tidak mempunyai nilai nol mutlak. Level yang digunakan itu ada mutually eksklusif, urutannya pasti, dan jarak antara kode sama. Operasi aritmetiknya ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, tambah, dan kurang. Contohnya itu ada suhu, yaitu Celsius dan Fahrenheit, dan juga IQ atau tingkat kecerdasan.
Selanjutnya ada skala rasio. Definisinya mencakup karakteristik interval dan mempunyai nilai nol mutlak. Digunakan dalam level mutually eksklusif, urutannya pasti, jarak antara kode sama, dan terdapat nilai nol mutlak. Operasi aritmetik yang digunakan ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Contohnya itu ada suhunya itu ada Kelvin, ada waktu, panjang, berat, dan tinggi. Selanjutnya ada 4 jenis skala pengukuran. Ini dibedakan untuk alat instrumen dalam angket atau kuesioner melalui pendekatan. Yang pertama itu ada skala Likert. Skala Likert adalah metode pengambilan data berbentuk survei, digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, maupun pendapat seseorang mengenai fenomena sosial yang akan diteliti. Lalu ada skala Guttman, itu didapatkan pada jawaban yang tegas, misalkan jawaban iya dan tidak, atau benar dan salah. Lalu ada skala Thurston, itu digunakan untuk meningkatkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan atau topik tertentu dengan menggunakan skala Likert yang diberi bobot tertentu. Lalu selanjutnya ada metode semantik diferensial, yaitu salah satu skala faktor yang akan dikembangkan untuk menganalisis dua permasalahan. Di antaranya adalah pengukuran populasi dan multidimensional, serta pengukuran dimensi yang belum diketahui. Oke, selanjutnya adalah perbandingan data. Perbandingan data dibagi menjadi 4, yaitu rasio, proporsi, presentase, dan range atau tingkat. Nah, untuk rasio adalah suatu ukuran untuk membandingkan dua data. Di sini ada contoh soal. Jika di tahun 2018 jumlah mahasiswa di akuntansi adalah 3.280 dan 950 dosen. Bagaimana kita mencari rasionya? Yaitu dengan 30.280 dibagi dengan banyaknya dosen 950. Maka hasilnya 31,87. Nah, dari 31,87 ini dibulatkan jadi ke atas, yaitu jadi 32. 32 ini adalah rasionya. Adalah proporsi adalah cara membandingkan data dengan menghitung rasio bagian terhadap total keseluruhan. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Suatu survei dilakukan pada 50 mahasiswa FISIP dan 50 mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai kepuasan layanan perpustakaan. Di sini hitunglah proporsi mahasiswa yang puas di masing-masing fakultas. Pada Fakultas FISIP ada 30 orang yang puas dan 20 orang puas. Cara mengetahui tingkat proporsi kepuasannya yaitu dengan proporsi jumlah bagian dan jumlah total. Pada FISIP 30 dibagi total mahasiswa 50 dikali 100%, yaitu 60%. Sama seperti FISIP Fakultas Ekonomi juga 40 dibagi 50. Untuk perhitungan proporsi tidak selalu berbentuk persenan, bisa juga berbentuk desimal, pecahan, dan lainnya. Selanjutnya adalah presentase. Presentase sendiri itu khusus dari proporsi yang dinyatakan dalam satuan persen, yaitu proporsi dikalikan 100. Di sini sudah ada contoh soal. Dalam kelas ada 41
siswa, 25 sekolah olahraga dan 15 tidak suka olahraga. Bagaimana kita mencari presentase dari suka dan tidak sukanya? Yaitu dengan rumus presentase pada suka terdapat 25 anak sekolah olahraga dari 40 siswa. Lalu dikalikan 100%, hasilnya adalah 62,5%. Sama seperti bagian suka, total siswa yang tidak sekolah olahraga 15 dari 40 siswa dikali 100, hasilnya adalah. Nah, untuk bagian presentasi itu hanya bisa menggunakan persen, berbeda dengan proporsi. Kalau proporsi bisa menggunakan dengan desimal, pecahan, dan lainnya. Ya. Selanjutnya adalah rates. Rates adalah ukuran yang menunjukkan seberapa sering atau peristiwa terjadi dalam kelompok populasi tertentu. Rates tingkat atau angka. Di sini sudah terdapat soal dalam 1 tahun dari 80.000 penduduk terjadi 640 kematian. Berapa angka kematian per 1.000 penduduk? Cara kita mencari rates adalah dengan rumus jumlah kejadian bagi populasi dan dikalikan dengan ini. Yang pertama, di sini ada jumlah kejadian 640 dan dengan jumlah penduduk 80.000. Lalu dikalikan dengan 1.000. Hasilnya 8. Jadi angka kematian adalah 8 dari 1.000 penduduk. Selanjutnya adalah tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian sendiri adalah menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran dengan kondisi sebenarnya. Pada contoh, apabila ada angka hasil adalah 90,15 ton, maka sebaiknya dibulatkan menjadi 91 ton. Jadi ini adalah hasil yang sebenarnya dan ini adalah hasil pembulatannya. Nah, apabila ada angka hasil yaitu 50,2501 menit, maka sebaiknya dibulatkan hingga ber-10 menit terdekat, yaitu 50,3. Itu yang disebut dengan tingkat ketelitian, menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran dengan kondisi yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.